Perkenalkan, nama saya Gradiana Sandriani, NIM 2103020089. Kelas 1C, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan mereview buku tentang Auguste Comte. Auguste Comte adalah orang pertama yang menggunakan istilah sosiologi. Sebagai orang pertama yang menggunakan istilah sosiologi, ia telah bekerja keras untuk mengembangkan ilmu itu. Dia mendirikan sosiologi sebagai bagian dari proyek yang lebih besar. Dia menyusun sosiologi sebagai basis ilmiah untuk refleksi filosofis dan politik yang dapat memberikan doktrin dari kekuatan politik baru. Teori dan program yang penting untuk penglihatan komersil adalah gagasan bahwa ordo sosial normal muncul dalam sistem pengelolaan kontempulitas. Namun, secara struktural, sangat berbeda dari yang ditemukan di teori Montesquieu. Program Comte dalam bentuk keseluruhan adalah sejarah dan ensiklopedia dunia. Itu lahir dalam keadaan spesifik Imperial Prancis dan menuangkan semua jejak perhitungan strategis dunia sebanding dengan Napoleon sendiri. Comte memperkarsai jenis kombinasi psikologi dan sosiologi tertentu. Dia menerimanya sebagai representasi psikologi ilmiah yang paling memadai, meskipun ia menyadari itu masih merupakan proto-sains. Comte adalah sosok yang luar biasa, juga dikenal luas untuk posisi penting dalam sejarah filsafat positif. Dia adalah tokoh utama dalam sejarah sains yang memuat karya Bachelard dan Ceres, Kuhn dan Laundan. Dia memainkan peran penting dalam pembentukan biologi awal sebagai ilmu pengetahuan. Dia adalah pendiri kultus agama umat manusia. Dia memainkan peran penting dengan emitil liter dalam produksi kamus. Comte berpendapat bahwa budaya manusia tidak pernah dimulai dalam sistem pengetahuan ilmiah yang sudah terbentuk. Mereka mulai secara universal dalam kerangka kerja yang animistik, kerangka yang umum tergolong teologis. Pemikiran ilmiah menjadi dominan dan mirip hanya setelah perjuangan evolusioner yang panjang, melewati teologis melalui metafisik ke keadaan positif itu sendiri. Teori Comte menunjukkan bahwa pengembangan pengetahuan tidak akan pernah melanjutkan secara langsung dari teologis ke keadaan positif dalam satu langkah revolusioner. Transisi ini terlalu mendadak, jurang terlalu luas. Comte selalu waspada terhadap kemungkinan tuduhan yang mungkin bisa diinterpretasikan seperti yang menyarankan ilmu positif mengumpulkan dan menyimpan fakta. Dalam proses filsafat heroik, dia memilih dari ilmu pengetahuan model terbaik dan menangkap isu heuristik ilmu pengetahuan lokal dan global dengan baik, sehingga dia melanjutkan dan menyimpulkan jadwal perjalanan ensiklopedia dengan penemuan sains manusia baru yang dikondisikan oleh semua orang yang telah mendahulunya. Filsafat baru adalah filosofi yang tidak hanya dari urutan perbedaan,
namun perintah cara mereka memperbaiki diri menjadi perbedaan. Filosofi baru Comte lahir sebagai baris ajaran pertama komite yang paling mungkin dipahami sebagai upaya untuk mengubah doktrin Saint-Simon dengan menggambar pada model dan gagasan ilmu pengetahuan yang mendominasi Paris pada tahun 1800 menjadi idiom ilmiah baru sosiologi. Dan untuk menunjukkan cara menciptakan kelolaan positif sekuler, intervensi dari disiplin intelektual dalam pembahasan sistem komite yang dimiliki secara signifikan adalah penting untuk dijelaskan bahwa dia ingin menunjukkan bahwa disiplin ini adalah abstrak dan rasional. Demonstrasi Comte tentang legitimasi dan perlunya ilmu sosial baru yang berada dalam sistem ilmu tersebut menempatinya dari yang pertama ke volume ketiga. Dalam 3 volume pertama, ia telah membahas farmasi ilmu pengetahuan dalam urutan penampilan dan konsolidasi mereka. Dan dalam ketergantungan mereka dalam ketertiban ini, untuk menganalisis urutan penampilan dan saling ketergantungan ilmu pengetahuan. Untuk menganalisis, mereka mendirikan domain penyelidikan mereka, program dan metode teoritis mereka, divisi internal mereka, dan menyarankan cara-cara di mana mereka dapat diatur ke keseluruhan sistematis. Fungsi sosiologi dalam perspektif baru adalah memprediksi unsur praktis dan efektif bentuk organisasi yang akan menetapkan tahap akhir masyarakat itu sendiri. Kultus religius baru mengantisipasi keadaan baru. Dalam perspektif ini, yang menjadi signifikan adalah cara masyarakat berbeda berfungsi dalam kondisi yang berbeda, membuat kontribusi yang cukup unik terhadap kemajuan kumulatif kemanusiaan. Kultus agama baru mengakui peran mereka dalam evolusi manusia seperti langkah-langkah di sepanjang rute, namun tidak sesuai dengan kontribusi progresif. Comte berpendapat bahwa musuh utama dari politis positif adalah teologi dan metafisika. Tempat terakhir kita mengharapkannya untuk mencari konsep cinta adalah tradisi Kristen, terutama cinta Yesus. Cinta tidak memerlukan sentimen atau pemahaman, tetapi pengetahuan dan ketertarikan dan pengabdian. Cinta yang ekstrim, altruistisnya membutuhkan penghapusan penuh dari ego metafisik. Implikasinya secara politis adalah penarikan struktur yang menuduh egoisme penting dalam masyarakat modern, terutama doktrin individualisme dan hak asasi manusia yang positif. Penting untuk diingat bahwa argumen Comte adalah apa yang dia gambarkan adalah hasil sebenarnya dari logika konsentrasi antara sains dan teologi. Diharapkan itu adalah catatan tentang situasi yang akan dibawa oleh tindakan perkembangan positif. Comte hanya mengekstrapolasi konsekuensi dari kenaikan sains dalam menyelesaikan proses penghilangan metafisika yang mengakui bahwa kemungkinan membuat setiap elemen kehidupan menjadi lebih positif. Sekian penjelasan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih.